فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita merajaah tadi pembahasan tanda-tanda i'rab yang awal kemarin, juga tamrin halaman 40. Kita lanjutkan akhwan, berkaitan dengan ta'rifat mu'rabati bil harakat, pengertian kata-kata yang di-i'rab dengan harakat. Baik, sebagaimana telah kita lewati kemarin, bahwasanya kata-kata yang di-i'rab totalnya ada berapa? Abdul Razak? 8. Baik, ada 8. Nah, sekarang yang di-i'rab dengan harakat itu ada 4, sebagaimana pada halaman 42. Ya, pada halaman 42 ini adalah apa? Kata-kata yang di-i'rab dan tanda i'rabnya adalah harakat. 1, apa itu tulisannya? Hendak Syahrul? 1, apa itu? Nomor 1 al-ismul mufrad. Nomor 2 apa? Afif, jam'ud taksir. Yang ketiga apa? Raihan? Naam, jam'ul mu'annatsis salim. Yang keempat apa? Putra? Baik, al-fi'lul mudhari'. Nah, baik, al-fi'lul mudhari'. 4 diingat-ingat ya. Siapa yang bisa tanpa melihat? Hendak ya Ilhan. Kata-kata yang di-i'rab dengan harakat apa saja, cepat. Ismul mufrad. Jam'ul muannatsis salim. Jangan cepat-cepat, yang aja cepat tapi jangan hurufnya dihilang. Baik, jam'ul muannatsis salim. Baik, ahsan. Terus fi'il mudhari'. Nah, sekarang kita ambil satu persatu. Ma laisa bi isim mufrad sekarang ya. Maknanya kemarin telah kita singgung sebentar, kita ulangi saja. Ismul mufrad yaitu ma laisa bi musanna wala majmu'in wala mulhaqin bihima wala minal asma'il khamsah. Namanya isim mufrad ya, yaitu kata yang bukan musanna, bukan pula jamak, bukan pula sesuatu yang diikutkan pada keduanya, dan bukan pula dari jenis asmaul khamsah. Bukan itu yang penting. Ya, berarti isim mufrad itu yang penting bukan musanna ya, tidak menunjukkan dua. Kalau menunjukkan dua namanya bukan tunggal ya kan? Bukan jamak. Kalau jamak ya bukan tunggal. Bukan pula yang diikutkan dengan musanna dan jamak. Maksudnya mulhaqin bihima itu yang diikutkan dengan musanna dan jamak. Bukan juga dari jenis asmaul khamsah. Berarti nanti kita harus tahu apa itu musanna, apa itu jamak, ya apa itu asmaul khamsah. Insyaallah kita lewati. Yang jelas isim mufrad bukan itu semua.
Cara mudahnya dalam bahasa kita isim mufrad ya kata benda tunggal. Contohnya Zaidun, Fatimah, ilmun, maktabun, qalamun. Ya. Afif, coba contohkan isim mufrad yang lain. Darajatun. Apa itu? Sepeda. Terus miftahun, kunci. Kursiyun, kursi, tarib. Nah, yang kedua jam'ut taksir. Kemarin pengertian jamak taksir yang ringkas dalam bahasa kita apa? Apa yang saya berikan? Indah Muhammad. Naam, yaitu bentuk jamak atau kata benda yang menunjukkan jamak yang tidak beraturan. Tidak ada aturannya kawan jamak ini. Naam, kata jamak yang tidak beraturan. Nah, perhatikan pengertiannya secara nahwu, secara istilah nahwu. Antum perhatikan sehingga ketika membacanya nanti betul. Ma dalla ala aktsar min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradih. Naam. Yaitu kata yang menunjukkan lebih dari dua, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, bersamaan dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Itu satu kata yang menunjukkan lebih dari dua. Kalau dalam bahasa kita dua nggak ada bedanya untuk laki-laki dan perempuan ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab dua laki-laki, dua perempuan dibeda-bedakan. Dari bahasa saja kawan, orang Arab itu tidak suka ikhtilat. Ya. Bahasanya saja kalau laki-laki ya laki-laki sendiri, dhamirnya, perempuan sendiri. Bahasa Indonesia enggak ada, memang enggak ada pembedaan. Sehingga orang-orangnya pun sukanya ikhtilat. Nah, madalla ala aktsar min itsnaini aw itsnatain ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Itu titik duanya dibuang kawan. Itu kan ada tak jadinya tapi bukan, itu jadinya hak. Ya, mufradihi pakai hak. Nahwu contohnya kitabun. Ini mufrad atau jamak? Kitabun. Endak ya. Betul. Mufrad, satu buah kitab, ya kan? Ketika ingin dibuat jamak menjadi kutubun. Kitabun menjadi kutubun. Nah, menjadi jamak. Ini jamak taksir namanya. Jadi kasara yukassiru taksiran, pecah maknanya. Ya, jamak yang pecah. Kenapa? Karena tidak punya aturan, tidak selamat. Makanya disebut dengan taksir, bentuk jamak yang tidak beraturan. Contoh yang lain misalnya laki-laki. Laki-laki mufradnya apa? Indak kasyah. Rajulun. Jamaknya rijalun, ya kan? Tidak beraturan. Rajul jadi rijal. Taib. Kemudian yang ketiga jam'ul mu'annatsis salim. Jamak mu'annats salim. Apa pengertiannya? Pengertiannya perhatikan ini ringkas, majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi, yaitu kata yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan atas isim mufradnya.
yaitu kata yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan atas isim mufradnya. Berarti kalau ditanya bagaimana cara membuat jamak muannats salim, maka jawabannya mudah. Dengan apa tambahannya, Syahrul? Alif dan ta. Paham? Perhatikan contoh Hindun. Apa makna Hindun? Hindun maknanya apa? Abdurrahman. Nama orang perempuan namanya Hindun, Mbak Hindun. Nah, Hindun-Hindun yang banyak dalam bahasa Arab, nah dibuat menjadi jamak muannats salim menjadi Hindatun. Hindun menjadi Hindatun. Paham? Seorang perempuan yang beragama Islam, bahasa Arabnya apa? Seorang perempuan beragama Islam, Mujahid. Taib, ahsanta. Muslimatun. Ya kan? Muslimatun itu maknanya apa tadi? Seorang perempuan beragama Islam, panjang. Ya, putra. Nah, taib. Muslimatun itu bukan putra yang jelas. Karena dia perempuan. Putra itu anak laki-laki. Kalau ingin dibuat jamak, ya gimana putra? Perempuan-perempuan beragama Islam yang banyak. Caranya ditambah alif dan ta, jadinya apa? Jadinya bagaimana? Taib, ahsanta. Muslimatun. Nah, Naam, ta'i'atun menjadi ta'i'atun. Ya, paham gitu caranya. Intinya ditambah alif dan ta. Sekarang yang keempat, al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' setelah kita lewati sekilas dulu, fi'il itu ada 3, apa saja? Fi'il itu ada 3, apa saja, Azam? Fi'il madhi, mudhari', fi'il amr. Nah, fi'il mudhari' itu fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan di waktu kapan? Syahrul? Sedang, yaitu saat ini ya kan? Atau akan datang. Contohnya, aku sedang duduk, berarti ajlisu. Ya, ajlisu. Nah, fi'il mudhari' perhatikan yang di-i'rab dengan harakat ikhwan, alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan apa-apa. Terus apa-apa ini maksudnya bagaimana? Wa makna lam yattasil bihi syai'un, dan makna tidak bersambung dengan akhirnya itu sesuatu pun, yaitu aliful itsnain, wawul jamaah, yaul mukhatabah. Nun taukid, ya, wa nunal inas. Yang dimaksud dengan syai' yang tidak boleh bersambung dengan fi'il mudhari' kalau ingin di-i'rab dengan harakat itu ada 5 disebutkan di sini, kawan. Alif itsnain, wawul jamaah, ya mukhatabah. Ini satu kelompok, makanya dikurung sendiri. Kemudian nunai taukid, maksudnya 2 nun taukid, karena nun taukid itu ada 2, tsaqilah dan khafifah. Tsaqilah dan khafifah. Kemudian nunul inas. Nunul inas itu nun yang menunjukkan wanita banyak. Ya, Abdul Hafid. Sarapan apa kok ngantuk jam segini? Hah?
Banyakan bubur. Hah? Baik. Ini fi'il mudhari' ya, ikhwan. Jadi fi'il mudhari' yang di-i'rab dengan harokat, kalau ditanya fi'il mudhari' yang bagaimana, Afif? Makanya harus loading terus. Apa Abdul Razak? Fi'il mudhari' yang di-i'rab dengan harokat, fi'il mudhari' yang bagaimana? Nomor 4 ini. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Maksudnya fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Nah, sesuatu ini apa? Yang tidak boleh bersambung dengan fi'il mudhari'. Sesuatu ini apa? Ada 5 apa saja? Kasya. Alif itsnain, wawul jamaah, ya mukhatabah, terus 2 nun taukid dan nun inas. Ingat-ingat ini. Ini pembahasan sangat dasar tapi sangat penting dan butuh dihafal. Nah, kata pengarang, hadhil arba'atu tu'rabu bil harakati kama sayati insyaallah taala fi babiha. Ya, 4 perkara ini di-i'rab dengan harakat, sebagaimana akan datang insyaallah taala dalam babnya. Baik. Sekarang kita baca tanbihat. Tanbihatun muta'alliqatun bima taqaddama. Tanbihatun, ini bentuk apa yang seperti ini? Muhammad Sidarto. Jamak muannas salim. Tanbihatun. Mufradnya apa? Tanbihun, ini mudzakkar. Kalau muannas tanbihatun. Baik. Muta'alliqatun, kalau mau dijadikan jamak muannas salim jadinya bagaimana Ubadah? Muta'alliqatun. Ya. Berarti sekarang maknanya tanbihatun muta'alliqatun bima taqaddam. Itu apa? Peringatan-peringatan yang berkaitan dengan pembahasan yang telah lewat. Tanbih, hal yang butuh diperhatikan. Pertama, qauluhu mulhaqqun bihima, pada pengertian isim mufrad. Ai bil mutsanna wa bi jam'il mudzakkaris salim. Maksudnya mulhaq dengan mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Mulhaq itu apa? Diterangkan di setelahnya, ta'riful mulhaq huwa ma laisa lahu mufradun min lafdhi. Mulhaq yaitu apa? Sesuatu yang tidak memiliki lafadz mufrad dari tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Yaitu kata yang tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Itu mulhaq hukumnya. Baik. Ta'ammal hatainil kalimatain. Perhatikan apa Abdullah Yahya? Perhatikan 2 kata berikut ini. Ithnani. Itsnan. Ini diingat-ingat, antum harus tahu sejarahnya antum itu gimana tiba-tiba muncul itsnan. Ya. Antum pakai sin atau pakai ta? Ta. Nah. Itsnan. Laisa lahu mufradun min lafdhihi. Itsnan itu tidak punya bentuk mufrad dari lafadznya. Jadi dia senantiasa 2 ya. 1 tapi 2 ini. Aneh. Nah, kalau ditanya mufrad dari itsnan apa? Tidak ada. Makanya itsnan itu isim mutsanna atau mulhaq bil mutsanna. Nah, Muhammad Aceh. Muhammad Aceh, Kefalu. Nah, itsnan 2 ya kan? Dia itu maknanya 2 tapi tidak memiliki bentuk mufrad.
Nah, maka dinamakan isim mutsanna atau bukan? Rehan? Bukan. Tapi disebut apa? Mulhaq bil mutsanna. Ahsanta. Nah, dinamakan mulhaq bil mutsanna, diikutkan dengan isim mutsanna. Itu maksudnya. Diikutkan saja karena bermakna dua. Nah, tapi tidak memenuhi apa syarat mutsanna. Kemudian contoh kedua, ishrun. Ishrun apa Faris maknanya? Ishruna. 10 atau 20? 20. Ishrun 20. 20 laisa lahu mufradun min lafdhi. Tidak memiliki apa bentuk mufrad dari lafadznya. Karena 20. Kalau mufrad berapa? Mufradnya apa? Ya kan ya? Satu, wahidun. Ya kan? Isnan mufradnya wahidun, satu. Tapi bukan apa? Bukan lafadznya, bukan dari lafadznya, maka dinamakan mulhaq. Paham? Paham Syahrul? Hah? Baik, fal awal mulhaqun bil mutsanna, maka kata yang awal yaitu isnan tadi itu dimulhaqkan dengan mutsanna, wasani dan kata ishrun itu apa? Bijam'il mudzakkaris salim, dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Apa? Dari apa, Rehan? Hah? Diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Karena bentuknya jamak mudzakkar salim tapi tidak memiliki apa bentuk mufrad dari lafadznya. Ini tanbih pertama, kawan. Makna mulhaq. Sebenarnya ini pembahasan lumayan tinggi, tapi kalau bisa paham bagus. Kalau belum paham, ma'dzur, bisa diberi udzur. Tanbih yang kedua jam'ut taksir, jamak taksir. Yaitu taghayyuru sighati mufradihi. Perubahan bentuk mufradnya itu ala sittati anwa'in. Perubahannya itu ada 6 jenis. Kan tadi dikatakan untuk jamak taksir yang menunjukkan lebih dari 2 bersamaan dengan apa? Perubahan bentuk mufradnya, ya tidak? Sehingga bentuk jamaknya menjadi apa? Kacau, menjadi apa? Pecah. Disebut taksir. Nah, perubahan itu ada 6 macam. Hiya yaitu yang pertama taghayyurun bisyaklah. Ya, perubahan pada harokatnya. Syaklah itu harokat. Ya, perubahan harokat. Namir menjadi numur. Kalau kecil jadinya numair. Nah, tayyib, namir apa makna namir? Apa namir? Sekalian tugas. Ya, isim-isim yang disebutkan contoh ini antum mencari apa maknanya, ya, tugasnya. Namir menjadi numur. Hurufnya berubah tidak, Mujahid? Tidak berubah. Yang berubah apa? Harokat to. Nah, namir itu mufrad satu ekor namir. Numur berarti apa? Banyak, ya, banyak numur. Maknanya titik-titik. Nah, cari. Taghayyurun biziyadah. Sekarang yang kedua perubahan dengan apa? Penambahan. Sinwun menjadi sinwan. Sinwun menjadi apa? Sinwan. Ini juga dicari jenisnya. Yang ketiga ziyadah. Maksudnya ziyadah ini yang kedua tadi, ziyadah itu tambahan. Pada sinwun tambahannya apa berarti yang ada di situ? Akmal bisa melihat tambahannya apa di situ? Sinwun jadi sinwan. Yang ditambahkan huruf apa dan apa? Alif dan nun. Sinwun jadinya kan sinwan. Alif dan nun ditambahkan. Yang ketiga taghayyurun bin naqsi.
perubahan apa dengan pengurangan, ya dengan pengurangan. Nah, tukhamah menjadi tukham, ya tukhamah menjadi tukham. Baik. Dikurangi apa yang dikurangi di sini? Ilhan? Taknya. Baik, dibuang. Maknanya antum cari. Taghayyurun bisyaklah wa ziyadah. Perubahan dengan harokat juga apa? Perubahan dengan penambahan. Harokatnya berubah juga ditambah. Contohnya, rajulun menjadi rijal. Ini maknanya apa? Kalau tidak tahu, bangetan. Apa? Lafid. Lelaki, para lelaki. Rajulun satu orang laki-laki, rijal banyak lelaki. Baik. Disebut rajul kan kalau apa? Sudah balik. Itu baru dikatakan rajul. Antum rajul bukan? Lafid. Rajul. Sudah balik. Oh, ya. Berarti salat yang betul. Ya. Salatnya yang betul. Nah, balik itu sudah apa? Menanggung dosa sendiri-sendiri. Kewajibannya sudah dibebankan. Yang kelima, taghayyurun bisyaklah wa naqs. Perubahan dengan apa? Perubahan harokat dan pengurangan. Kitabun menjadi kutubun. Yang dikurangi harokat apa Muhammad Aceh? Alif, alifnya dibuang. Juga harokatnya berubah enggak? Berubah. Kitab menjadi kutub. Apa maknanya? Kitabun maknanya apa? Ya kitab. Nah. Yang keenam, taghayyurun bisyaklati wa ziyadati wa naqs. Ini yang paling parah ya kan. Semuanya berubah. Ya, campur aduk ini. Perubahan harokat, juga ada penambahan, ada pengurangan. Taib. Warakatun, warakah menjadi aurak. Warakatun menjadi aurak. Apa makna warakah? Raihan tahu belum? Warakah apa maknanya? Kertas, ya. Kertas. Ya, ini karena memang juga apa? Perubahannya ada harokatnya, aurak, berubah harokatnya. Ditambah apa penambahannya di situ, apa yang ditambahkan? Dari bentuk mufradnya, huruf apa yang ditambahkan? Masih raihan. Yang enggak ada pada mufradnya, berarti huruf apa? Alif. Baik. Alif juga apa? Hamzah depan ya kan? Hamzah dan alif. Kemudian yang dikurangi apa? Abdullah Samin. Huruf yang dikurangi apa? Ta sama apa? Tak saja. Taib. Ya, taknya yang dibuang. Karena wawu, raf, wawu, ra dan qaf ada semua. Taknya saja yang hilang. Baik. Nah, sekarang tugasnya tadi dicari makna-maknanya, kemudian ditambahkan. Yang itu kan berapa tadi? 1, 2, 3, baru 3 ya kan? Kita tambahkan lagi. Nah, untuk mencari apa? Jamak taksirnya. Ya, jamak taksir. Taib. WC, tempat buang air. Nah, jamak taksir apa? Jamak taksirnya apa? Cari. Nah,
kakus ya, WC kakus. Nah, kemudian kelima, gigi, gigi, hidung, jamak taksirnya apa? Mata, mudah-mudah. Cari jamak taksirnya apa? Ya, itu tugasnya. Kemudian yang penting antum hafal ini ya kawan, dihafal. Yang telah lewat harus dikuasai. Ya, misalnya mujahid kemarin nggak berangkat, bukan berarti kemudian ada udzur kemarin nggak berangkat jadi tidak tahu. Harus berusaha tahu, paham? Nah, terutama halaman 39 ini ringkasan sangat sangat penting. Halaman 239 kalau antum lagi murojaah lihat ini aja. Nah, ini sudah ringkasan, sudah dikumpulkan dalam satu halaman, mudah sekali untuk menghafal. Baik. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallah.